Pemirsa, tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo, yakni Egy Sujana, menghadiahi sebuah buku untuk Jokowi. Buku itu dibubuhkan tanda tangan Egy Sujana. Buku yang diberikan oleh Egy Sujana untuk Jokowi ini berjudul OST Jubedil, yang maksudnya objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Menurut Egy Sujana, Jokowi adalah sosok yang cerdas dan berani. Buku untuk Jokowi tersebut diberikan saat Egy sowan ke rumah Jokowi di Solo pada Kamis malam. Bapak Joko Widodo, insya Allah beliau itu CBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanda tangani untuk saudaraku seiman seislam, Bapak Joko Widodo. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Subhanallah. Terima kasih, Prof. Dua tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, menemui mantan Presiden Jokowi di rumahnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, membenarkan hal tersebut. Manuver baru polemik ijazah Jokowi di saat penyidik Polda Metro Jaya yang tengah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 tersangka klaster pertama dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, serta penghasutan 2 tersangka yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diketahui mendatangi rumah mantan Presiden Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah. Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Fitriansyah, membenarkan pertemuan tersebut terjadi pada Kamis kemarin. Egy dan Lubis datang bersama kuasa hukum Egy Neti, serta didampingi Ketua Umum Relawan Jokowi atau Rejo, Darmizal, serta Sekjen Rejo, Rahmat. Syarif tak membenarkan apa hasil pertemuan tersebut, termasuk soal peluang memaafkan Egy dan Lubis dalam kasus ijazah Jokowi. Sementara Sekjen Rejo, Rahmat, mengungkap pertemuan tersebut berlangsung sangat baik. Ia berharap pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi dapat menjadi berkat bagi persatuan bangsa. Bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Elida Neti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7. Alhamdulillah pertemuan berjalan dengan sangat baik. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Hingga kini belum ada konfirmasi langsung dari Jokowi maupun Egy Sujana dan Damai Hari Lubis atas pertemuan tersebut. Yang jelas, Jokowi sebelumnya pernah menyatakan membuka peluang memaafkan para tersangka, namun proses hukum tetap berjalan. Sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya, urusan hukum. Tetapi memang kalau ada ruang untuk memaafkan, kenapa tidak juga kita lakukan. Tapi sekali lagi, urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. 3 orang yang untuk dimaafkan kira siapa Pak dari 3 itu, Pak? Dari Surakarta, Jawa Tengah, Metro TV. Insya Allah beliau itu CBM, cerdas, berani, militan. Dan kita akan membahasnya bersama Sekjen Relawan Jokowi atau Rejo, Muhammad Rahmat. Mas Rahmat, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada tersangka kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar. Bang Rismon, apa kabar? Selamat malam, baik Bang Iqbal dan Bang Rahmat. Mas Rahmat, jadi apa yang melatar belakangi perubahan sikap Bang Egy dan juga Pak Damai ya? Karena kalau kita lihat sowan ke Solo,
kemudian juga sampai memberikan buku seperti itu. Kemudian siapa yang menginisiasi pertemuan ini, Mas Rahmat? Ya, Bang Iqbal, latar belakang pertemuan tentu Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis yang lebih tahu. Tetapi memang di awal Desember yang lalu kami berkunjung ke kediaman Pak Egy Sujana di Bogor dan kebetulan waktu itu beliau kurang enak badan dan kami jenguk ya sebagai junior beliau di dalam organisasi dan kita mengobrol banyak hal ya termasuk juga terkait polemik yang sedang terjadi. Nah, di waktu itu berkembang pembicaraan karena ini juga mau Ramadan, kemudian sesama umat Islam, pemimpin bangsa Pak Jokowi yang sama-sama kita hormati, Bang Egy sebagai tokoh pergerakan begitu, kenapa kita tidak mengikut contoh-contoh pemimpin yang negarawan seperti yang dicontohkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, adalah dua tokoh negarawan dengan Bapak Jokowi. Walaupun lama bersiteru, tapi kemudian dua tokoh ini bergandengan tangan di dalam membangun bangsa dan negara kita. Nah, pikiran-pikiran itu dipahami oleh Pak Egy Sujana sebagai satu haluan, ya, satu mazhab bahwa penting memang silaturahim dianjurkan tidak hanya oleh agama tetapi juga di negara kita ini. Oke, silaturahmi, tapi kan soalnya dulu cukup vokal ya, bahkan sempat cukup keras kalau misalnya mau case close ya tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Nah, apakah artinya memang setelah melihat ijazah dan mengakui asli ya kalau tidak salah akhir Desember ya tanggal 23 saat itu kuasa hukum Pak Egy, apakah karena itu kemudian jadi merasa oke, saatnya sudah selesai kemudian meminta maaf, artinya sudah ada sejak Desember niat ini? Ya, Polda Metro Jaya juga menggelar ya tentang status ijazah itu yang waktu itu memang dihadiri oleh kuasa hukumnya Pak Egy, Ibu Elida Neti pada bulan awal-awal akhir-akhir tahun lalu ya 2025. Dan barangkali tidak hanya soal itu, karena Pak Egy dengan Pak Jokowi ini ternyata sahabat lama. Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju menjadi wali kota Solo, dan tim suksesnya Pak Jokowi juga ketika Pak Jokowi maju Pilkada DKI Jakarta. Jadi ini teman lama. Nah, karena itu ketika pertemuan kemarin dengan Pak Egy, dengan Pak Damai Hari Lubis, Pak Jokowi dengan Pak Egy dan Pak Damai itu berangkulan sangat erat sekali, dan kami yang hadir terbatas di dalam ruangan juga menjadi sangat terharu ya melihat bagaimana hubungan tokoh-tokoh yang sangat kita hormati ini mencair gitu. Dan persaudaraan itu di atas segalanya. Berangkulan ya, suasananya seperti apa Mas Rahmat? Karena kalau ada bilang teman lama, tapi melaporkan teman lamanya sendiri berarti ya kemarin kasus itu. Nah, Bang Rismon, apakah Anda tahu soal ini? Kaget tidak? Dan apakah berkomunikasi dengan sesama tersangka dari klaster yang lain? Tahunya dari berita online, Bang, kemarin malam ya atau sore itu. Jadi ya cukup kaget juga. Tapi kami percaya idealisme dari apa yang saya dengar langsung ya diungkapkan oleh Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis ya, bahwa kita ketidakbenaran itu tidak boleh kompromi, kan begitu seringkali yang saya dengar dan diberikan statement kepada saya secara personal. Oke, jadi kami berharap ya pertemuan silaturahmi itu baik ya, tetapi semoga apa yang kami dengar bahwa isu-isu ya rumors tentang transaksional itu tidak benar ya, baik yang berkaitan dengan uang maupun jabatan dan lainnya. Saya yakin itu tidak benar
Dan kemudian rumors juga tentang penyidik maupun pejabat di Polda Metro Jaya mendampingi itu juga mudah-mudahan nggak benar gitu ya. Yang kami dengar seperti itu dari beberapa orang dalam. Nah, semoga tidak ada samping transaksional itu juga ada tekanan-tekanan ya pada pertemuan tersebut. Dan saya sampai saat ini masih yakin idealisme yang sering diungkapkan sendiri terutama oleh Bang Damai Hari Lubis kepada saya lewat telepon maupun pertemuan-pertemuan kami. Begitu Bang Iqbal. Bang Rismon, kalau Anda masih yakin dengan idealisme, tapi di sisi lain Anda masih berjuang di pengadilan sementara Bang Egy dan Bang Damai sudah meminta maaf, artinya kan sudah tidak satu jalan. Apa yang membuat Anda masih yakin dengan idealisme? Bukankah itu sudah runtuh artinya? Menurut info yang kami dengar, ya beberapa waktu lalu ya, 1-2 jam yang lalu, bahwa beliau menyatakan bahwa tidak ada minta maaf gitu ya. Jadi tidak ada minta maaf. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di situ, tapi itulah yang kami dengar. Nah, kalaupun itu terjadi ya, minta maaf dari Bang Egy Sujana maupun Bang Damai Hari Lubis, tentu beliau berdua ya memiliki kewajiban atau keharusan kepada publik untuk menjelaskannya. Ya, bukan kapasitas saya, tapi menurut info dari kami, yang saya dengar itu tidak ada minta maaf kepada Pak Jokowi. Begitu, Oke, Bang. kita tanya langsung berarti ke Mas Rahmat. Mas Rahmat, Anda tidak bisa tidak menjawab ya karena Anda ada berada di situ. Apakah benar Bang Egy dan Bang Damai tidak ada permintaan maaf di situ? Ya, di pertemuan yang sangat terbatas dan tertutup ini, masing-masing mendapat giliran untuk bicara, dan pembicara pertama itu adalah Bapak Damai Hari Lubis, dan Pak Damai Hari Lubis menyampaikan ke Bapak Jokowi, menceritakan berbagai kegiatan, kemudian ditutup dengan permohonan maaf atas kesalahan, kekeliruan yang dilakukan, dan bahkan pertemuan ini di akhir pertemuan ditutup dengan doa, dan Pak Egy Sujana yang memimpin doa dan mendoakan kesehatan untuk kita semua, kesehatan untuk Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, dan siap mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam rangka membangun bangsa ini menjadi lebih baik, gitu ya. Oke. Bahkan saya sempat meneteskan air mata waktu mendoa itu karena Egy menyampaikan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami dan berikan perlindungan kepada ayah kami, Bapak Jokowi." Begitu. Oke. Jadi Anda saya sampai juga meneteskan air melihat mata. bahwa ini betul-betul hubungan silaturahim yang luar biasa, dan saya melihat Pak Egy di sini adalah seorang patriotik, seorang negarawan yang mengikuti jejaknya Bapak Prabowo, dan patut ini kita tiru oleh generasi muda Mas kita. Rahmat, kita masih ingat ya waktu itu pernyataan Pak Jokowi memaafkan itu sudah, kecuali 3 nama ya yang termasuk Bang Rismon itu. Tapi proses hukum tetap berjalan. Nah, apakah kemarin ada konfirmasi dengan Bang Damai dan Bang Egy yang meminta maaf, proses hukum akan dihentikan atau seperti apa kemarin? Ya, proses hukum tentu kewenangan dari kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Tetapi memang kita berharap, ya kami berharap, Pak Jokowi juga berharap pertemuan silaturahim dan saling memaafkan ini bisa menjadi pertimbangan bagi Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus beliau. Ya, harapannya begitu. Tentu keputusannya ada di Polda Metro Jaya. Baik, jadi harapannya seperti itu. Bang Rismon, kalau melihat seperti ini, apakah ada rencana untuk mengikuti jejak Bang Egy dan Bang Damai, atau akan tetap berjuang di pengadilan? Ya, sampai detik ini dan sampai kapanpun ya, kita mempercayai bahwa bukti akademik ya dan bukti ilmiah itu sampai saat ini tidak terbantahkan, terutama
transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya di sidang KIP 18 November 2025 yang lalu itu jelas membantah statement yang dari Pak Jokowi maupun dari UGM. Kami di samping bukti akademik juga kami punya bukti ilmiah. Jadi tidak ada rencana apapun untuk memaafkan. Yang kedua adalah ya tadi belum dijawab isu atau rumors tentang keberadaan penyidik ya atau pejabat Polda Metro Jaya dari Bang Rahmat. Semoga itu diklarifikasi. Terus kalau memang ada konteksnya secara etika dan profesionalisme itu bagaimana? Itu menjadi wacana publik nanti ya. Boleh langsung apa yang dijawab Mas dibicarakan Rahmat, mumpung ada di sini. Silakan Mas Rahmat. Oh ya, yang pertama terkait dengan ijazah ya. Saya kasih anekdot begini Pak Mas Iqbal. Saya punya ijazah tamat Trisakti ya. Oke. Dan itu diakui oleh Trisakti bahwa ijazah saya asli. Kemudian saya juga mengatakan ijazah saya asli. Dan saya tidak perlu membuktikannya kemana-mana kan. Saya nggak perlu membuktikan ke kepolisian, nggak perlu membuktikan ke rakyat, nggak perlu membuktikan ke pengadilan, gitu kan. Fokus ke soal keberadaan penyidik, Mas Rahmat, yang disebut oleh... agak lucu. Ya, sebentar, karena saya harus menjawab juga yang disampaikan oleh Pak Rismon. Jadi ini menjadi lucu ketika ijazahnya Pak Jokowi, transkripnya Pak Jokowi, ketika UGM sendiri mengatakan itu sudah asli, kenapa kita kemudian mempersoalkan dan meminta harus dibuktikan oleh kepolisian, oleh pengadilan dan sebagainya. Sementara ijazah kita tidak perlu, gitu ya. Karena sudah diakui oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu menau terhadap isu baru yang disampaikan oleh Pak Rismon ini. Ya tentu kalau ini disampaikan ya ditanyakan saja ke Polda Metro Jaya terkait hal itu. Yang kami adalah di dalam itu mendampingi bersama Bapak HM Darmizal, Ketua Umum Rejo ya, dan ada berenam kita di dalam ruangan. Bahkan ajudan pun tidak diperkenankan untuk berada di dalam ruangan. Berarti isu itu tidak benar ya Bang Rahmat? Tidak ada? Saya baru dengar dari Pak Rismon ini. Berarti tidak benar isu itu gitu Bang? Jadi sudah dikonfirmasi Bang Rismon, tapi ini kan dulu kan semua tersangka ini kan satu perjuangan begitu ya. Istilahnya itu soal tudingan ijazah palsu Jokowi, namun sekarang kan istilahnya terbelah. Apakah memang selama ini Bang Rismon dengan rekan-rekan dari tersangka klaster yang lain itu memang tidak berkomunikasi? Iya, akhir-akhir ini terutama kunjungan dari Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairil Lubis itu tidak dikomunikasikan dengan saya maupun tim kami. Gitu. Bukannya kuasa hukumnya sama Bang Rismon? Kuasa hukum berbeda untuk klaster-klaster itu. Ya, jadi kami tidak mendapatkan info sebelumnya bahwa Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairil Lubis ada misi ke ke rumah Jokowi, dan katanya Bang Rahmat tadi ada permintaan maaf secara eksplisit. Saya nggak tahu konteksnya apa, permintaan maaf-maafan secara manusiawi atau konteks dalam koridor ijazah Joko Widodo. Saya nggak tahu itu kewenangan atau hak dari Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairil Lubis untuk menjelaskannya. Apakah benar konteksnya itu konteks apa? Saya kira kita menunggu itu. Tetapi kalau pertanyaannya tentang koordinasi dengan kami ya atau menginfokan, itu memang tidak ada sama sekali. Oleh karena itu kami sangat terkejut sekaligus sedikit kecewa. Ya, kenapa tidak ada info baik sebelum maupun setelah? Padahal kalau kita ingat Bang Egy Sujana sendiri yang mengundang kami, kami sebagai ahli di Bareskrim atas laporan TPUA ya, saya Pak Roy Suryo maupun Tifa itu dijadikan ahli sebagai untuk memeriksa dokumen yang digugat tersebut, begitu loh. Nah, jangan sampai sekarang justru seperti lepas tangan dan tidak ada info sama sekali.
dan tidak ada konfirmasi sampai detik ini. Ya, kami terima, kami hanya mendengar rumors-rumors. Salah satunya tadi ya keberadaan penyidik maupun pejabat Polda Metro Jaya, katanya juga tidak ada maaf-maafan gitu. Jadi ya kita tunggu aja Bang, biarkan Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hairul Lubis mengeksekusi haknya untuk menjelaskan apa sih yang terjadi pada pertemuan 8 Januari 2026 kemarin itu. Oke, Mas Rahmat, ini kan masih ada 3 tersangka lain ya yang berada satu klaster dengan Bang Egy dan Bang Damai. Apakah ada komunikasi dengan 3 tersangka tersebut? Apakah Anda mendengar juga akan minta maaf atau seperti apa, Mas Rahmat? Kami belum berkomunikasi dengan yang lain, Mas Iqbal, tetapi kami membuka diri ya, dari Rejo kami membuka diri bila berniat untuk ke Solo, kami siap untuk mengaturkan waktu dengan Bapak Jokowi. Oke, baik, tapi belum berkomunikasi. Bang Rismon, terakhir, apakah artinya jika menyebut kuasa hukum Roy Suryo CS, artinya nih Roy Suryo, Anda dan Dr. Tifa begitu ya, artinya tidak termasuk tersangka dari klaster lain. Nah, apa yang langkah Anda selanjutnya? Karena sejauh ini polisi masih belum mengabulkan permintaan uji forensik terhadap dokumen-dokumen Jokowi yang diminta oleh kubu Anda. Apa langkah Anda selanjutnya, Bang Rismon dan teman-teman? Oke, tanggapan saya kepada statement Bang Rahmat tadi terkait dengan UGM ya, itu statement UGM lisan itu Pak. Tidak ada tertulis, tidak ada pengkajian, hasil pengkajian dari tim misalnya guru besar UGM atau tim ahli di internal UGM, itu murni lisan. Sama bobotnya saya kira statement tersebut dari Lisa AI UGM itu yang sekarang sudah di shutdown, ya sama-sama lisan. Dan kalau kita percaya statement lisan, kenapa kita juga tidak percaya statement lisan dari Pak Kasmujo ya, yang menyatakan, yang saya wawancara sendiri, bahwa beliau tidak pernah menjadi dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik Joko Widodo. Ini kan sama-sama statement lisan, jadi jangan pilih-pilih gitu ya. Kami juga punya statement yang mendukung pendirian kami. Berikutnya poin kedua adalah bahwa kami mendesak ini supaya ahli-ahli dari kami ini diperiksa. Karena kan kami dituduh memanipulasi dan mengedit berdasarkan keterangan dari ahli yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Oleh karena itu kami punya hak untuk menghadirkan ahli dari kami yang pakar di bidang digital image processing maupun artificial intelligence untuk menjelaskan bahwa apa yang menjadi kajian kami, metodologi kami itu sesuai dengan kajian ilmiah. Dan sekarang ada yang mengatakan bahwa buku JWP itu menjadi bagian dari bahan ajar di sebuah universitas di Bandung, gitu ya. Jadi oleh karena itu, di samping ahli-ahli kami ini juga harus didengarkan, ya, agar kesimpulan itu tidak sepihak oleh Polda Metro Jaya terkait dengan ancaman pasal 31 berapa itu, yang 8 dan 12 tahun itu, ya, terkait manipulasi dokumen elektronik. Baik, itu harus didengarkan juga ahli-ahli kami. Ya. Berikutnya kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk membawa 4 dokumen, ya. Kami ajukan 4 dokumen di samping ijazah S1 UGM, ada transkrip nilai, ya, 4 pointer dokumen penting. Baik, di samping itu lembar pengesahan pembimbing skripsi dan laporan KKN untuk diuji secara independen di 3 lembaga, yaitu di UI, Lab Chemical maupun di Puspom TNI AD. Begitu, Bang. Kita lihat nanti apakah polisi akan mengabulkan permintaan Bang Rismon dan teman-teman. Terima kasih Mas Rahmat, Bang Rismon sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.